Zaman dulu kan ketua kelas ya paling kerjaannya ngapain sih? Ya, waktu mau masuk kelas kan disuruh berbaris dulu ya. Kawan ngobrol, disuruh lari keliling lapangan 3 kali. Bayangin ketua kelas loh. Waduh, malu banget. Oh iya. Pitaya Rahmadi. Ya, dia juga guru bahasa Indonesia, itu juga salah satu guru panutan juga waktu saya SMA. Halo, ketemu lagi dengan saya Miss Fu dalam acara Pulang Kerja. Kali ini saya akan mewawancarai atau ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak dosen. Dan kita pasti penasaran dengan apa yang dilakukan Pak dosen waktu dia masih sekolah. Mari kita cek, mari kita dengarkan cerita-ceritanya. Ini dia Bapak Andre Wijaya. Good morning or good noon. My name is Andre. I am serving as an assistant professor in. So for Dr. Andre, the time is yours. Halo Bapak dosen. Halo. Ngajar anak semester berapa? Tergantung sih, tiap semester beda-beda. Kalau semester ini saya ngajar sekarang semester genap ya, berarti Ya. semester 4 sama semester 8. Oh, jadi 2 angkatan berbeda. Ya, rata-rata gitu sih, ada 2 angkatan. Mata Jadi kuliahnya? ada 3 mata kuliah, 2 mata kuliah semester 8, 1 mata kuliah semester 4. Mata kuliahnya ada Information Security, lalu Enterprise Information Systems, terus yang terakhir Business Intelligence and Data Analytics. Wow, kayaknya itu Ya, mata kuliah IT sih. memangnya dulu kuliah jurusan IT juga? Kalau dulu S1-nya iya, Teknik Informatika saya. Lalu kalau lanjutan S2 dan S3-nya lebih ke arah manajemen. Jadi manajemen sistem informasi, tapi masih IT juga. Masih berhubungan sama IT. Iya, Mantap. tapi sifatnya kalau yang di S2 sama S3 itu bukan teknis ya. Kalau yang S1 kan teknik, jadi benar-benar programming software kalau gitu. Waduh. Kalau yang S2 S3-nya lebih ke manajemennya. Lebih ke arah pengguna IT lah. Ya, jadi ada menyinggung tentang faktor-faktor psikologi, sosiologi, teori manajemennya juga masuk situ. Berarti sangat relevan sama apa yang sedang terjadi sekarang. Apalagi kan informasi sekarang via digital sangat cepat dan Ya. berarti kuliah kemarin benar-benar terpakai ya dari S1, S2 sampai S3. Nyambung sih sebenarnya ya. Jadi dari S1 kan setidaknya ada background secara teknisnya ya. Iya. Terus nanti di lanjutannya ya lebih ke arah aplikasinya. Ya. Jadi memang nggak main ke arah teknis sih sekarang. Lebih ke pengguna sih sebenarnya. Lebih ke arah psikologi pengguna. Iya ya. Kayak misalnya kenapa sih satu teknologi ini digunakan atau diadopsi oleh oleh pengguna, sedangkan teknologi lain tidak diadopsi. Nah, apa faktor-faktornya yang menyebabkan suatu teknologi itu diadopsi? Atau pengimplementasian sistem informasi di suatu perusahaan, faktor-faktor apa saja yang membuat sistem informasi itu sukses diterapkan. Nah, terus ada juga faktor psikologis. Misalnya ke arah cyber psychology, kan sekarang banyak nih gara-gara WFH orang-orang terkungkung dengan gadget ya, gadget betul. sama laptop. Iya. Nah ini sekarang saya lagi concern ke arah penelitian terkait addiction, jadi adiksi pengguna gadget. Gitu. Nah, Untuk gimana semua sih cara? umur? Rencananya iya, cuman masih dalam tahap proposal sih ya. Itu suatu hal yang menarik sih kalau menurut saya ya, apalagi sekarang sangat relevan karena kita WFH dan semuanya via gadget, laptop. Nah, nanti ujung-ujungnya gimana nih? Lama-lama bisa teradiksi. Kalau kita lepas dari gadget,
kita nggak bisa ini. Nggak tahu Itu kan apa-apa. nanti akan ngaruhnya ke masalah psikologis nanti. Ya. Ya, nanti hubungannya bisa ke depresi, bisa ke sulit tidur, Wow. loneliness, segala macam, banyak sih faktor-faktor psikologis. Itu Ternyata IT itu memang nyambungnya banyak, nggak Iya. cuman masalah coding aja. Jadi Iya. ngaruh ke faktor human factors-nya itu pasti banyak sekali. Karena kan IT digunakan untuk kalau IT doang tapi tidak digunakan oleh manusia, ya sama aja bohong kan. Iya, IT iya. ada untuk apa? Iya. Ada kan untuk mendukung kegiatan manusia, gitu. Dan pasti dipakai oleh humans. Iya. Nah, sekarang gimana humans menggunakannya itu kan perlu diteliti lebih lanjut ya. Apakah digunakan secara tepat atau bisa disalahgunakan? Kan kalau adiksi itu masuknya ke salah penggunaan kan. Jadi kita menggunakan IT dengan berlebihan. Gitu. Nah, jadi kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan, lalu juga nanti bisa dikaitkan dengan gimana cara mengurangi adiksinya, cara apa yang paling efektif. Gitu. Nanti ujung-ujungnya ke situ sih. Ini kalau diri sendiri, menilai diri sendiri termasuk yang sudah adiksi atau tidak? Kayaknya sudah termasuk. Sama. gara-gara WFH ini, jadi nggak Sama-sama. bisa jauh dari handphone ya. Iya, jadi ngajar selalu di dalam kamar, selalu di dalam ruangan, dan selalu di depan layar. Full. Betul. Paling gampang sih untuk ngetesnya, kita tinggalin handphone, berapa lama kita bisa tahan tanpa ada handphone. Saya belum bisa kayaknya, apalagi sendiri di dalam ruangan, kemudian kerja sekarang pakai gadget, pakai layar, handphone dan laptop selalu, kerja juga di depan laptop. Saya juga merasa sepertinya saya sudah adiktif terhadap gadget sama internet. Nggak ada gadget, nggak ada internet, pasti cari-cari kemana-mana, dan seolah-olah nggak hidup, seolah-olah kesepian. Iya. Sebenarnya yang lebih bahaya tuh yang anak-anak ini ya, anak sekolah tuh lebih bahaya sih. Full mereka. Pengaruh adiksi ya. Iya. Kan harusnya umur segitu nggak seharusnya ya online kayak gitu. Kalau untuk universitas masih oke lah. Tapi kalau untuk anak-anak SD, SMP, SMA mungkin masih bisa. Tapi SD, SMP itu wah kacau sih kalau online gitu. Iya, dan akhirnya murid-murid kalau yang SMA ya udah mulai terbiasa. Karena kami juga di kelas kan sudah mulai menggunakan gadget. Kalau anak SD tiba-tiba hal yang baru, kan kita padahal sebelumnya bilang sama anak-anak tidak tergantung sama gadget, kita tidak menggunakan gadget sama sekali. Ternyata sekarang semuanya harus serba gadget. Mama-mamanya sekarang harus kasih gadget ke anak-anaknya. Jadi apapun yang mereka lakukan semua via gadget. Dan ternyata itu nggak bisa lepas. Itu akan menjadi ketergantungan ya. Iya. Nah kalau itu memang lumayan baru sih tuh topik kalau berdasarkan hasil hasil literature review saya sih kayaknya di Indonesia masih topik yang lumayan baru itu. Kalau di luar negeri ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, tapi kalau di Indonesia sendiri hasil publikasi di jurnal atau di proceeding seminar gitu, setahu saya masih cukup jarang sih. Makanya lagi pengen coba nih penelitian ke arah situ. Lagian juga kan sangat relevan banget dan juga menyangkut sama diri saya sendiri juga gitu. Pengen tahu ini gimana cara lepasnya gitu. Iya, penelitinya yang nggak jauh-jauh lah dari yang yang berguna untuk diri sendiri juga sih. Iya. Saya juga lagi kasih anak-anak kelas 11 ini tugas karya ilmiah kan, dan salah satu topik anak-anak kelas 11 ini penggunaan gadget, kemudian screen time yang mengakibatkan pengaruh secara psikis, ada stres, ada depresi, tapi memang belum terlalu berat. Tapi ada anak yang mulai ke arah sana, mau mencari tahu ke arah sana. Ya, itu termasuk ke faktor-faktor stres, depresi itu juga ada. Iya. Dan kalau ditanya sama anak-anak, Miss, saya kangen ketemu anak-anak, kangen ketemu teman-teman secara langsung, kangen tatap muka secara langsung, lihat ekspresi wajah secara langsung. Kalau lewat gadget, layar terus, ini kayaknya agak sulit ya Miss, kurang kena katanya rasanya untuk ngobrol, untuk berinteraksi. Dan mereka kayaknya stres di dalam kamar juga, karena nggak bisa kemana-mana. Pasti dosennya, gurunya juga stres.
Bapak dosen Kalau juga stres. iya, kan orang perlu jalan-jalan juga Iya, ya, hirup iya. udara segar, keluar, gitu, ketemu orang. Ini Iya. sekarang semua terkungkung di dalam satu ruangan. Objeknya ya laptop doang, Iya. gitu. Kalau nggak laptop, Iya. handphone, gitu-gitu aja terus tiap hari. Ya lama-lama Iya. jenuh sih, Iya. pasti Di- jenuh. Masuk ke kamar, laptop dan handphone, ke ruang Iya, tamu juga, ke toilet kadang juga kita bawa ya. Ini iya. gadget karena takut Terus ketinggalan. betul. Kadang malah ada yang bilang kalau suruh pilih nih keluar rumah, mending ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet. Handphone. Banyak orang bilang mending ketinggalan dompet, handphone. Oh iya. Handphone harus Penting. selalu dipegang, harus selalu dibawa. Iya. Dompet Iya. emang kalau kenapa-napa bisa ngubungin, orang nggak bisa. Lagian kan sekarang Gitu lah. di handphone kita ada uangnya, ada dompet digital. Betul. Jadi bisa kemana-mana juga. Kemudian kita nostalgia Oke. masa-masa kita waktu SD, SMP atau SMA. Apalagi masa Oke, remaja oke. kan, itu cerita Iya, yang iya. paling unik. Ya kalau waktu SD sih ada beberapa pengalaman. Dulu waktu SD perut saya sering bermasalah. Oke. Ya, jadi sering buang gas, ya, Oke. sering kentut. Gitu. Ya, jadi dikit-dikit kentut, gitu, kentutnya tapi nggak bersuara. Tahu-tahu bau aja. Oh, langsung pada ngomel satu kelas. Aduh, siapa nih raja kentut? Gitu. Langsung dituduh. Gitu. Oh, Pernah. langsung dituduh berarti langsung tahu siapa Udah pelakunya. tahu sebenarnya. Oke. Udah tahu. Ya cuman mungkin masih pada segan karena saat itu kan saya ketua kelas juga ya, yang paling besar juga dulu. Badannya. KM ya kalau Iya, zaman dulu. Ya dulu ketua kelas. KM itu Dulu biasanya waktu panutan. panutan. Ya cuman gimana ya, namanya orang kentut kan nggak bisa ditahan ya. Iya. Ya kan, ya masih zaman-zaman SD Iya, dulu, iya. kelas 4. Ya, dulu waktu SD kelas 2 atau kelas 1 itu juga ada pengalaman lucu tuh. Saya juga waktu itu jadi ketua kelas juga. Wow. Cuman iya, alasannya kenapa ketua kelas karena badan saya paling gede Di antara teman-teman yang lain. di antara teman-teman. Biasanya ketua kelas tuh panutan, pintar, ya Pintar apa sih secara fisik, enggak ya. oke. Iya, Biasanya, pintar sih enggak, cuman gede aja badannya. Gendut Oh, gitu lebih tepat. oke. Tapi waktu itu dulu kelas 1 atau kelas 2 SD saya lupa. Kalau nggak salah sih kelas 2 atau kelas 3 malah ya. Itu sih mengemalukan sekali sih waktu itu. Apa itu? Ya, dulu kebetulan guru wali kelasnya galak ya. Waktu itu orang daerah timur lah ya. Orang daerah timur kan wah suaranya keras gitu ya. Galak, pokoknya galak lah. Iya. Gurunya galak tapi baik. Nah, waktu itu saya nggak sengaja ngobrol di kelas. Iya. Akhirnya dipanggil, dilempar kapur atau gimana ya? Oh iya. Dilempar kapur. Kamu ngapain ngobrol? Gitu ya, ngapain ngobrol? Terus akhirnya malah ketahuan ngobrol, disuruh lari keliling lapangan 3 kali. Bayangin ketua kelas loh. Malu banget. Harga diri turun ini. Iya malu banget itu. Aduh, ketua kelas tapi disuruh lari keliling lapangan, siang bolong lagi, pas baliknya udah muka mau taruh di mana gitu. Ya udahlah, pengalaman gitu ya. Setelah itu jabatan masih ada. Masih tetap Masih. terus. Kayaknya korban sih. Karena nggak ada Korban yang mau pemilihan. juga. Iya, nggak ada yang mau juga. Kalau zaman dulu kan ketua kelas ya paling kerjaannya ngapain sih? Ya, waktu mau masuk kelas kan disuruh berbaris dulu ya. Iya, yang menyiapkan. Ya, siap gerak, Ya, bencang depan, bencang kanan, apa ya kayak gitu. Bencang ya, depan. Masuk gitu. Terus juga pas guru mau masuk, siap beri salam kayak gitu Ya. doang lah kerjaannya. Ya. Lebih dari itu ya paling piket apa gimana, bendahara. Angkat buku guru. Ya, angkat buku, panggil guru kalau Ya. belum datang, ya kayak gitulah Ya. teman dulu. Terus apa lagi ya? Oh, ada satu lagi. Oke. Ini juga memalukan lagi. Ini memalukan semua. Malukan semua ini. Itu waktu kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas 6. Saya nggak sengaja waktu itu lagi masuk ke ruangan
dulu kan di sekolah saya itu ruangannya beda-beda ya. Misalnya ruangan art itu ada kelas sendiri, Ya. ruangan bahasa Indonesia ada ruangan sendiri. Pokoknya setiap guru ada ruangan sendiri-sendiri. Ya. Nah, waktu itu saya lagi masuk ke ruangan art, nggak sengaja saya duduk di meja, Wow. iseng-iseng lah lagi ngobrol-ngobrol sama teman, duduk di meja. Mejanya itu dari kaca. Tahu-tahu Wow. saya duduk, karena kan badan saya waktu itu dulu gede ya, gemuk gitu loh. Pas duduk pecah kacanya. Ya ampun. Terus bahaya kan itu? Kan bahaya. Ya, cuman retak doang kacanya. Retak Oh. doang baca. Terus udah kabur, yang lain ada teman-teman juga semuanya pada diam Ya kabur. ampun. Terus masuk kelas kan, ada gurunya, ditanya, ini siapa nih yang mecahin? Ya, nggak ada yang ngaku. Waktu itu Iya. aku juga diam aja, Iya. nggak ngaku. Ya. Diam aja. Sampai akhirnya satu kelas itu disetrap sampai sore. Sampai nggak ada yang ngaku, gurunya bilang, saya setrap kalian sampai malam. Wow. Gimana? Akhirnya saya ngaku. Ya ampun, berapa jam kalian disetrap itu? Sampai sore loh, jam 3 atau jam 4 gitu loh ya. Kenapa? Takut ya, takut diapain kayak gitu Iya. ya. Malu, waktu itu kan masih kecil juga. Iya, iya. Akhirnya ngaku, beranikan diri ngaku. Tapi nggak diapa-apain sama gurunya, malah cuma dibilangin, oke ini buat pembelajaran, nanti lain kali jangan gitu lagi, ngaku aja nggak apa-apa. Paling cuma disuruh ganti aja kaca waktu itu berapa sih? Cuma 5.000 atau 7.000 Iya, ganti. iya. Selesai. Cuman Nggak waktu itu dimarahin? takut. Ya dimarahin gurunya kebetulan Nasihat. waktu itu baik sih, baik ya. Cuman kasih nasihat doang. Nggak apa-apa kok. Ibu nggak marah. Ibu nggak marah kok. Cuman lain kali hati-hati aja ngaku. Terus ini kan juga buat pembelajaran buat kamu nanti ke depannya. Cuma waktu itu kan nggak kepikiran namanya anak Iya, kecil ya, iya, takut. iya. Takut kalau berbuat salah ngaku itu kan takut. Dan untuk Akhirnya. menyebutkan kalau saya Menyebutkan yang salah iya, itu berat. malu banget. Iya, iya. Iya, dan saya ketua kelas juga gitu loh. Bapak ini Kacau, seumur Mas. hidup jadi ketua kelas ya? Ya makanya udah ketua kelas, ranking 1 lagi, ya udah malu banget gitu. Iya, iya, iya. Apa yang terjadi waktu lapor di rumah? Ya cuman ya paling dimarahin aja sih sama orang tua. Itu uang jajannya paling cuman berapa sih? Iya. Minta uang aja untuk ganti. Udah selesai. Dan sampai sekarang masih ingat peristiwa itu. Ingat banget. Kan sebenarnya nggak boleh jajan di luar gitu kan, karena kan kotor katanya jajan. Oh. Sampai ngumpet-ngumpet di jajan kan, kalau di sekolah di depan suka ada abang-abang yang jualan ya macam-macam, ada otak-otak, ada tahu gejek, sampai ngumpet-ngumpet jajan. Ketahuan, diomelin, ketahuan orang tua. Oh, yang melarang itu orang tua. Iya, karena kan ya kita tahu sendiri lah ya, kalau makanan yang dijual sama itu mungkin Ya, higienisnya kan nggak terjamin. Ya. Cuman kan namanya anak-anak ya, nakal. Ada uang juga, ya, ngumpet-ngumpet lah jajan. Tapi akhirnya kebal kan Pak? Perutnya, badannya kebal. Sampai sekarang Ya, kebal semoga. kita. Sehat. Saya orangnya agak suka iseng gitu, suka apa ya, godain orang. Godain cewek. Godain ya, cewek juga pernah, cowok kalau lagi berantem. Berantem, maksudnya berantem ada jotos. Jotos gimana sih, enggak ya. Ya paling cuman ya dorong-dorongan pernah. Terus paling berkesan waktu SMP, SMA jarang kena detention, pernah sih sekali 2 kali gitu ya detention waktu SMA. Tapi itu pun juga rame-rame satu kelas kena detention. Bukan kesalahan Gara-gara besar oleh apa diri gitu sendiri. Yang paling berkesan dulu ada satu guru, Ibu Susan namanya dulu. Waktu SD juga itu, wali kelas. Ya, kenapa dia? Kelas, ya dia ya cara ngajarnya bagus, terus baik gitu ya, perhatian. Ya, terus lebih sering kasih wejangan juga. Ya, Si wejangan dibandingkan kasih materi. kasih materi juga. Guru apa kalau boleh tahu? Bahasa Indonesia. Oh iya? Serius? Ya, bahasa Indonesia. Sama dulu waktu ya, SMA juga sama. Ada satu Pak Pitaya namanya juga. Oh iya. Pitaya Rahmadi. Ya, dia juga guru bahasa Indonesia, itu juga salah satu guru panutan juga waktu saya SMA.
Dan gara-gara dia juga saya jadi senang menulis. Oh iya. Sekarang jadi seorang penulis buku-buku. Enggak. Paling nulis jurnal paling. Nulis jurnal. Arahnya ke Dulu saya sering nulis. Arahnya ke apa? Ke sekuler atau ke fiksi, ke sastra atau apa? Lebih ke ilmiah sih ya. Lebih ke ilmiah. Kalau dulu memang ya karena pelajaran juga, waktu itu senang nulis kritik-kritik sastra sih. Beberapa juga pernah dipublikasi di internet. Dulu waktu itu ada satu website, saya lupa namanya, pernah sampai masuk ke situ itu. Oh iya, serius? Boleh nanti share ya? Saya pengen baca juga. Cuman kayaknya udah lama banget itu. Itu dulu waktu itu bahas Afrika yang menangis kalau nggak salah. Kritik sastra waktu itu. Beberapa artikel. Itu dulu saya sempat tertarik sih ke arah situ ya. Jadi banyak baca buku-buku. Dulu saya senang topik tentang feminisme. Oh iya? Ya, sempat bahas itu. Itu juga ya. Dulu waktu SMA kan untuk syarat kelulusan perlu membuat suatu esai ya. Kalau dulu di kami ada yang namanya extended essay. Ya, itu sekitar 3.000 sampai 4.000 kata ya, sebagai syarat kelulusan. Nah, waktu itu saya milih extended essay-nya yang bahasa Indonesia, kritik sastra juga. Ya lumayan sih. Lumayan juga ya. Feminisme. Iya, waktu itu bahas itu juga. Kenapa ambil topik feminisme? Gak tahu, seneng aja gitu. Apa yang menarik dari feminisme? Ya, sejarahnya sih, lebih ke arah kayak sejarah bagaimana dulu kan wanita itu ditindas, terus sekarang ada apa lebih disamaratakan, lalu ada proses perjuangannya juga. Ya, lebih ke arah sejarahnya sih, jadi lebih tertarik. Lagian juga banyak karya sastra juga kan yang fokus ke situ. Kayak Ed Hadini, dia kan memang salah satu pengarang novel juga yang bagus. Ini banget ya, bagus sekali gitu. Ya. Bapak dulu jurusannya IT padahal ya. Kalau jurusan di SMA apa ya? Dulu di SMA nggak ada jurusan sih ya. Oh iya, ada IPA IPS soalnya, kan? Dulu saya ambil IB soal International Baccalaureate, itu nggak ada jurusan, tapi kita bisa milih ada 6 subjek. 6 subjek itu ya ada bahasa, ada science, mathematics. Nah, di dalam subjeknya itu kita bisa milih, misalnya science. Waktu itu saya pilih biology. Nah, terus untuk social science-nya waktu itu saya pilih bisnis. Terus ada IT-nya gitu. Bukan kayak sekolah kurikulum pemerintah Indonesia ya, IPA, IPS, Science, Sosial. Jadi anak IPA sudah pasti belajar mata pelajaran IPA, IPS pasti IPS, sisanya yang umum ya agama, PKN, bahasa Indonesia. Iya, beda. Iya, beda ya. Kalau ini udah langsung dijuruskan apa yang kamu suka, bakat kamu apa, kemampuan kamu apa. Kurikulumnya beda, soalnya dia kurikulum IB yang dari Swiss. Ya. Soalnya kan international school ada beberapa kurikulumnya, ada yang Cambridge, ada yang Australia High School Certificate, yang ini yang dari Swiss, IB International Baccalaureate. Cukup banyak sih sekarang ya. Udah cukup banyak kayak kuliah gitu, bukunya pun yang dipakai tuh buku universitas loh. Kayak buku tahun pertama university gitu. Kayak misalnya buku biologinya, pakai buku Campbell yang tebel banget. Itu buku dipakai di universitas juga katanya. Berarti sama. Ya memang berat sih. Pelajarannya kalau di sekolah nasional kan banyak mata pelajarannya ya. Kalau di IB itu sedikit tapi mendalam. Emang dalam gitu loh. Yang dipelajarin banyak malah. Ya, kalau dari kurikulum pemerintah Indonesia dikasih semuanya. Anak-anak itu siswa dikasih semuanya, coba semuanya. Tapi kayaknya zaman sekarang kita harus mulai fokus. Ini anak jangan dikasih semua sama rata tanpa fokus. Biarkan mereka memilih apa yang mereka suka sesuai bakat kemampuannya, karena kalau semua dikasih nggak ada yang tajam untuk mereka. Kadang ada anak yang protes, Bu, kenapa sih saya kan kuliahnya mau jurusan ini, kenapa saya
harus belajar ini. Iya, Ya karena kurikulum kita masih begitu. Kalau mau ya kamu ambil kurikulum yang lain, kamu di tempat yang lain, jangan di sini. Iya. Terus juga kalau ada levelnya juga, kayak misalnya matematika nih, dia matematika ada 3 level, ada level matematikal yang agak bukan kurang ya, yang standar, ada yang di atas standar, sama ada yang high level. Nah itu bisa milih nih Pak ya, atau memang dia nggak perlu matematika yang tinggi. Misalnya kan nanti kalau dia lulus pengen jadi engineer gitu kan, berarti dia perlu matematika yang high level. Ya kalau dia memang perlu ya silahkan ambil dan mampu itu loh. Kalau memangnya dia nggak perlu, nanti lulus saya mau jadi lawyer, yang nggak perlu matematika tinggi, ya udah ambil yang standar. Berarti jadi kalau peminatnya hanya sedikit untuk kelas itu? Tetap dibuka sih, mau nggak mau. Walaupun hanya satu siswa? Nggak pernah pengalaman sih satu siswa, paling 2 siswa. 2 dibuka? Siswa ada buka. Tetap buka ya? Pernah ada satu. Pernah satu. Waktu itu kelas piano, cuman elektif sih. Udah syarat gitu loh. Siswa udah bayar dan dia mau ngambil itu, gurunya ada ya. Tetap buka kelasnya, ya tetap dibuka. Iya, tapi kayaknya lebih enak ya kalau ngajar lebih sedikit jumlah siswanya karena lebih fokus dan lebih efektif. Iya nggak? Tergantung sih. Kalau saya terlalu sedikit juga nggak enak. Kayak bisa 2-3 orang sih kayak kurang gimana gitu ya. Nggak bisa diskusi. Paling tidak 6-7 masih oke, 8 lah. Iya. Oke, ini kan small class ya. Tapi kalau terlalu sedikit juga itu private kayaknya garing gitu ya. Iya. Kayak apalagi one to one. Aduh. Iya. Udah ajak aja ke Starbucks lah. Itu kayak les aja. Kayak les biasa ya jadinya. Iya, kayak les. Nggak bisa diskusi, susah diskusinya kalau cuma 1-2 orang mah. Nggak ada pendapat lain. Hanya mereka berdua. Susah. Dan kalau bagi kelompok juga susah ya. Paling kalau ideal small class menurut saya sih paling 8-10 orang oke sih. Iya. Tapi kalau kurang dari itu ya kalau memang dapatnya itu ya mau nggak mau ya. Saya lihat di Instagram sering hangout sama mahasiswa yang waktu awal kita ketemu, lagi main sama mahasiswanya, ada foto-foto sama mahasiswa makan di mana, ngafe, tapi banyak. Itu kebetulan perpisahan sih ya. Waktu itu kan saya jadi PA, penasehat akademis untuk angkatan 2016. Nah, waktu itu udah banyak yang dari mereka tuh udah pada mau lulus. Jadi saya pikir ya udahlah kita kumpulin semua, kita makan-makan bareng. Sekalian farewell lah. Seru juga ya. Itu kan penasehat akademik kan 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali gitu baru ganti. Ya kan digilir, tiap dosen megang satu angkatan. Saya kebetulan waktu itu megang 2016 sih udah hampir habis sekarang. Kalau saya waktu itu nggak ngumpulin mereka, udah nggak ada kesempatan lagi gitu, makan bareng. Udah pada kepencar-pencar semua kan kalau pada udah lulus. Jadi pengajar ada. Ada. Dari guru siapa dan gimana prosesnya? Kebetulan dulu entah kenapa saya waktu SMA itu udah sering dipanggil Pak dosen sama teman-teman di kelas. Karena sudah seperti Pak dosen. Iya, jadi kayak kalau jelasin itu katanya udah kayak dosen. Makanya dipanggil, julukan saya tuh nggak panggil nama biasanya, dipanggilnya Pak dosen gitu. Berarti saya nggak salah ya? Dipanggil dosen gitu. Terima kasih Pak Andre untuk cerita-cerita masa lalunya, nostalgianya. Semoga menginspirasi, tetap jadi pengajar, tetap jadi panutan untuk mahasiswa-mahasiswanya, dan tetap menjadi contoh untuk semua orang.